Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe karena subscribe itu sangat penting bagi pengembangan video ini ke depannya. Terima kasih. Bagaimana jantung berdetak? Jantung terdiri dari 4 ruang, 2 ruang atas atau atrium dan 2 ruang bawah atau ventricle. Irama jantung biasanya dikendalikan oleh alat pacu jantung alami atau nodus sinus di bilik kanan atas atau atrium. Nodus sinus mengirimkan sinyal listrik yang biasanya memulai setiap detak jantung. Sinyal-sinyal listrik ini bergerak melintasi atrium, menyebabkan otot-otot jantung berkontraksi dan memompa darah ke dalam ventricle. Selanjutnya, sinyal tiba di sekelompok sel yang disebut AV node, di mana mereka melambat. Penundaan kecil ini memungkinkan ventricle terisi darah. Ketika sinyal listrik mencapai ventricle, bilik berkontraksi dan memompa darah ke paru-paru atau ke seluruh tubuh. Pada jantung yang sehat, proses pensinyalan jantung ini biasanya berjalan dengan lancar, menghasilkan denyut jantung istirahat yang normal antara 60 hingga 100 denyut per menit. Ketika sesuatu mengganggu sistem kompleks ini, dapat menyebabkan jantung berdetak terlalu cepat atau disebut takikardi, terlalu lambat atau bradikardi, atau dengan ritme yang tidak teratur. Jenis aritmia jantung. Secara umum, aritmia jantung dikelompokkan berdasarkan kecepatan denyut jantung. Takikardi adalah jantung yang cepat. Denyut jantung istirahat lebih dari 100 kali per menit. Bradikardi adalah detak jantung yang lambat. Denyut jantung istirahat kurang dari 60 denyut per menit. Detak jantung cepat jenisnya terdiri dari fibrilasi atrium atau AFib. Pensinyalan jantung yang kacau menyebabkan detak jantung yang cepat dan tidak terkoordinasi. Kondisi ini mungkin sementara, tetapi beberapa episode AFib mungkin tidak berhenti kecuali diobati. Atrial fibrilasi dikaitkan dengan komplikasi serius seperti stroke, kepakan atrium atau atrial flutter, mirip dengan AFib, tetapi detak jantung lebih teratur. Atrial flutter juga terkait dengan stroke. Takikardi supraventikular. Takikardia supraventikular adalah istilah luas yang mencakup aritmia yang dimulai di atas bilik jantung bagian bawah atau ventricle. Takikardi supraventikular menyebabkan episode detak jantung berdebar atau palpitasi yang dimulai dan diakhiri secara tiba-tiba. Fibrilasi ventricle. Jenis aritmia ini terjadi ketika sinyal listrik yang cepat dan kacau menyebabkan bilik jantung bagian bawah atau ventricle bergetar, alih-alih menghubungi secara koordinasi yang memompa darah ke seluruh tubuh. Masalah serius ini dapat menyebabkan kematian jika ritme jantung normal tidak pulih dalam beberapa menit. Kebanyakan orang yang mengalami fibrilasi ventricle memiliki penyakit jantung yang mendasari atau pernah mengalami trauma serius. Takikardia ventricle, denyut jantung yang cepat dan teratur ini dimulai dengan sinyal listrik yang salah di bilik jantung bagian bawah atau ventricle. Denyut jantung yang cepat tidak memungkinkan ventricle terisi darah dengan baik. Akibatnya, jantung tidak dapat memompa cukup darah ke tubuh. Takikardia ventricle mungkin tidak menyebabkan masalah serius pada orang dengan jantung yang sehat. Pada mereka dengan penyakit jantung, takikardia ventricle bisa menjadi keadaan darurat medis yang memerlukan perawatan secara medis segera. Detak jantung lambat atau bradikardia. Meskipun detak jantung di bawah 60 detak per menit saat istirahat dianggap bradikardia, detak jantung istirahat yang rendah tidak selalu menandakan masalah. Jika Anda sehat secara fisik, jantung Anda mungkin dapat memompa cukup darah ke
tubuh dengan kurang dari 60 detik per menit saat istirahat. Jika Anda memiliki detak jantung yang lambat dan jantung Anda tidak membuat cukup darah, Anda mungkin mengalami jenis bradikardi. Jenis bradikardi meliputi sindrom sinus sakit. Noda sinus bertanggung jawab untuk mengatur kecepatan jantung. Jika tidak bekerja dengan baik, detak jantung dapat bergantian antara terlalu lambat bradikardi dan terlalu cepat takikardi. Sindrom sinus sakit disebabkan oleh jaringan parut di dekat simbol sinus yang memperlambat, mengganggu atau menghalangi perjalanan nifus. Sindrom sinus sakit paling sering terjadi pada orang dewasa yang lebih tua. Blok konduksi. Blok jalur listrik jantung dapat menyebabkan sinyal yang memicu detak jantung melambat atau berhenti. Beberapa blok mungkin tidak menyebabkan tanda atau gejala, dan yang lain dapat menyebabkan denyut yang dilewati atau bradikardi. Detak jantung prematur. Detak jantung prematur adalah detak ekstra yang terjadi satu persatu, terkadang dalam pola yang bergantian dengan detak jantung normal. Denyut ekstra mungkin berasal dari ruang atas atau kontraksi atrium prematur atau ruang bawah kontraksi ventricle prematur. Detak jantung prematur mungkin terasa seperti jantung Anda berhenti berdetak. Ketukan ekstra ini umumnya tidak mengkhawatirkan dan jarang berarti Anda memiliki kondisi yang lebih serius. Namun, detak prematur dapat memicu aritmia yang bertahan lebih lama, terutama pada orang dengan penyakit jantung. Kadang-kadang, denyut prematur yang sangat sering dan berlangsung selama beberapa tahun dapat menyebabkan jantung lemah. Detak jantung prematur dapat terjadi saat istirahat. Terkadang detak jantung prematur disebabkan oleh stres, olahraga berat, atau stimulan seperti kafein atau nikotin. Gejala aritmia jantung. Aritmia jantung mungkin tidak menimbulkan tanda atau gejala apapun. Seorang dokter mungkin memperhatikan detak jantung yang tidak teratur saat memeriksa Anda karena alasan kesehatan lainnya. Secara umum, tanda dan gejala aritmia dapat meliputi berdebar di dada, detak jantung yang berpacu takikardia, detak jantung lambat atau bradikardia, nyeri dada, sesak napas. Gejala lain mungkin termasuk kecemasan, kelelahan, sakit kepala ringan atau pusing, berkeringat, pingsan atau singkup, atau hampir pingsan. Penyakit yang dapat menyebabkan detak jantung tidak teratur atau aritmia antara lain serangan jantung saat ini atau jaringan parut dari serangan jantung sebelumnya, arteri yang tersumbat di jantung akibat penyakit arteri koroner, perubahan pada struktur jantung seperti pada kardiomiopati, diabetes, tekanan darah tinggi, infeksi COVID-19, kelenjar tiroid yang terlalu aktif atau hipertiroidisme, apnea tidur, kelenjar tiroid yang kurang aktif atau hipotiroid. Demikian sharing informasi tentang aritmia jantung. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton.